Halo YouTube dan teman-teman pecinta ikan hias, khususnya ikan cichlid Afrika ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya. Berikut ini ada hal yang sebaiknya menjadi perhatian kita sebagai kiper ikan, khususnya ikan cichlid Afrika. Tapi sebelum itu disclaimer sedikit mengenai akuarium dan semua peralatan yang saya pakai. Di sini saya pakai akuarium ukuran 75 x 35 x 35 dengan sistem filtrasi top filter menggunakan power head 1000 liter per jam, dan filtrasinya hanya menggunakan filter mekanis yaitu kapas Dacron ya teman-teman, warna putih. Substratnya saya menggunakan pasir Bali dengan karang jahe yang saya taruh menyebar di dasar akuarium. Jadi di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman mengenai kondisi tank cichlid Afrika saya, khususnya dari genus Aulonocara atau peacock cichlid ya teman-teman. Kebetulan di sini hybrid semua, ada OB peacock dan ini di label dari seller sih Eureka dan Red Flash, tapi ya bisa kalian lihat warnanya tidak sama atau sangat beda dari yang aslinya, tapi tidak masalah karena memang ini hybrid. Ukurannya berkisar antara 7 sampai 8 cm. Semuanya sudah saya kasih pakan khusus cichlid yang memang bisa menambah atau memaksimalkan performanya dari segi warna dan juga tentunya untuk kesehatannya ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah kondisi tank yang airnya belum saya kuras selama sekitar 2 mingguan. Kita akan bahas satu persatu, dan ini ada beberapa poin yang menjadi kekurangan saya dalam merawat tank ini. Tapi akan saya bahas 3 poin dulu yang menurut saya paling penting yang menjadi kekurangan seorang kiper ikan, khususnya saya dalam merawat tanknya. Dan semoga ini tidak terjadi sama kalian ya. Baik teman-teman, apa saja poin-poinnya? Yang pertama, membiarkan air terlalu lama tidak dikuras. Ini adalah kondisi air di tank saya setelah 2 minggu tidak dikuras. Ada beberapa kondisi yang membuat tank ini terlihat tidak sehat dan harus ditangani. Yang pertama tentu warna airnya yang menguning ya teman-teman. Lalu kotoran-kotoran seperti yang ini menempel di kaca depan ya teman-teman, dan juga ini ada brown alga yang menempel di belakang dan sisi-sisi akuarium. Nah, penyebabnya apa? Ini bisa disebabkan oleh kelebihan zat-zat organik dari kotoran ikan, sisa-sisa pakan, tanin dari kayu apabila kalian memakai kayu. Tapi untuk itu tidak kita bahas di sini ya, karena saya sendiri nggak pakai kayu untuk hardscape-nya. Kemudian ada gak solusinya? Ya ganti air. Nggak ada cara lain selain mengganti air yang sudah jenuh. 30% cukup kok asal rutin. Kalau kalian malas ganti air, kalian bisa membeli produk-produk penyerap sisa-sisa zat organik, amonia, nitrit maupun nitrat. Bisa dicari di toko-toko akuarium tempat kalian atau di toko online kesayangan kalian. Tergantung budget sih ya. Ada beberapa jenis dan merek, tinggal taruh di filtrasi, tunggu berapa hari, biasanya air akan kembali jernih sih. Ya tapi tetap aja sih kandungannya kita nggak tahu kandungan air kita yang sudah jenuh kayak gimana. Tetap butuh air yang baru. Jadi pilihannya ada di kalian, mau keluarin uang atau keluarin keringat. Kalau saya sih ganti air aja, nggak keluar duit, nggak keluar rumah, tapi keluar keringat. Nah yang kedua teman-teman, tidak membersihkan filtrasi. Yang terjadi pada sistem filtrasi setelah 2 minggu air tidak diganti adalah kapas filter pasti penuh dengan kotoran. Terus output air jadi kecil. Penyebabnya sudah pasti banyak kotoran yang menempel pada pipa output. Pori-pori kapas yang terkotoran. Kita mundur lagi, ada selang atau pipa yang terjadi penyempitan karena banyaknya kotoran yang menempel di dinding pipa atau selang. Mundur lagi, ada power head yang sudah kotor. Karena biasanya tuh kotoran-kotoran suka nempel di impeller atau baling-baling dan saringan atau ujung pompanya. Untuk lebih jelasnya saya ada videonya nih teman-teman. Kita lihat seberapa kotornya sih sampai output air bisa kecil begini. Nah ini saran buat teman-teman yang malas bersihin selang filter nih.
Kalau pakai selang yang kayak gini, ini kalau dalamnya disemprot terus dikocok-kocok sama teman-teman ya, ini kotorannya pasti banyak banget. Soalnya kotorannya tuh pada nempel di sela-sela yang ada geriginya nih. Saran saya sih lebih baik pakai pipa ya, atau selang biasa aja yang lurus-lurus nggak gerigi kayak gini, biar gampang aja bersihinnya. Tapi kalau adanya yang kayak gini ya udah gas aja, asal rajin sih bersihinnya. Poin ketiga, membiarkan ikan tidak mengeluarkan performa maksimalnya. Oke teman-teman, setelah dua hal tadi kita bahas, sekarang giliran ikannya nih. Kenapa ikan kalian jadi nggak perform? Warnanya pudar, turun lah istilahnya ya. Permasalahannya di sini bukan ikannya sakit, siripnya kuncup, atau permasalahan lain terkait kesehatan ikannya, melainkan performa atau penampilan ikan yang menurun. Warna ikan yang sebelumnya cerah dan keluar sekarang malah memudar. Nah, penyebabnya apa nih? Udah pasti masalah kualitas air yang menurun. Semua jenis ikan udah pasti punya kebutuhan masing-masing terhadap karakter atau parameter air teman-teman. Mulai dari pH, suhu, kesadaran air, tingkat oksigen dalam air, pokoknya yang menunjang kelangsungan hidup mereka lah. Di sana kan ada ambang batasnya yang bisa ditoleransi sama ikan. Selama parameter air masih berada di ambang batas yang bisa ditoleransi ikan sih nggak masalah, ikan bakalan sehat-sehat aja, performanya juga maksimal lah, ikan jadi perform. Jadi kalau masalah-masalah itu kita temuin, jawabannya udah ada sih. Poin 1 dan 2 udah pasti masalahnya ada di kualitas air yang menurun dan filtrasi yang kurang baik. Oke teman-teman, setelah kesalahan-kesalahan yang saya buat di awal tadi, kita jadi sadar beberapa hal bahwa yang kita pelihara ini adalah ikan hias. Apalagi ini African cichlid, identik dengan warna yang mencolok, yang menarik perhatian kita. Jadi jangan asal hidup dan doyan makan aja, tapi harus kita jaga performanya. Kita kan pengen lihat ikan kita berwarna terus, bukan ikan konsumsi yang dirawat di akuarium. Nah, terus yang kedua, filtrasi kurang mumpuni. Ini juga masalah nih. Ukuran tank segini harusnya ada tambahan filtrasi selain mekanis ya teman-teman. Misalnya pakai karang jahe, bisa pakai pumice, pakai bioring. Ya kalau mau naik yang agak lebih mahal bisa pakai gesal bio. Pokoknya media-media banyak lah. Jadi parameter air bisa stabil, terus bisa neken amonia, zat-zat berbahaya lain lah buat waktu yang lebih lama ya. Kalau ganti air mah tetap harus sih, cuman agak lebih lama aja umur airnya. Nah ini yang ketiga nih, cichlid kan butuh air yang seger, yang jernih, yang sehat lah, kaya akan oksigen. Jadi mau gak mau kita juga harus rutin, konsisten buat ganti air, seminggu sekali, 2 minggu sekali, jangan kelamaan. Soalnya lama-lama air juga bakalan jenuh. Jadi ikan akan seger terus, akan sehat, warnanya juga keluar, pokoknya maksimal performnya lah. Oke teman-teman, yang terakhir ini sih penting gak penting sebenarnya, soal peralatan, persiapan air baru, sama pencegahan kalau jelek-jeleknya ada kejadian yang kita nggak inginkan. Misalnya ikan sakit karena emang kena penyakit, atau karena dibully sama ikan-ikan lainnya. Soalnya ikan cichlid Afrika ini nggak ketebak sih perilakunya. Kadang pagi masih anteng, tahu-tahu malamnya udah ada yang tepar, udah kelihatan dan berantemnya. Kalau dari peralatan sih mungkin pH air ya, buat ngecek pH air kita tuh berapa sih sebenarnya. Ini buat antisipasi aja sih kalau emang ternyata air kita pH-nya lagi turun. Ya biasanya sih pemain-pemain cichlid Afrika pakainya karang jahe sih ya, buat nambahin pH. Nah ada lagi nih yang penting gak penting tapi penting, aerator ACDC, aerator yang pakai baterai teman-teman. Ini sih biasanya kepake kalau mati lampu suka lama. Nah kalau lama gitu ikan juga pasti menggap-menggap di atas. Sama obat-obatan untuk ikan kita yang sakit sesuai obatnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya persiapan air untuk mengganti air di tank lama. Ya ini kita butuh penampungan sih, semacam gentong mungkin ya, atau ember, atau akuarium kalian ada yang kosong, seenggaknya sisain 1 buat nampung air kalian untuk dinepin dulu seenggaknya semalam lah. Tapi kalau kalian pede dengan kualitas air kalian, parameter sumber air kalian, ya nggak apa-apa sih, langsung masukin aja dari sumur atau dari toren. Yang terakhir ya teman-teman, ini sih untuk antisipasi ikan kalian yang sakit, yang berantem, yang luka-luka, kalian butuh tank karantina. Nggak gede sih, nggak masalah, mungkin 40 cm juga cukup kali ya buat 1 ikan, atau ya 1 ikan sih seenggaknya
Soalnya ikan kalau nggak dikarantina ikan sakit. Pengalaman saya sih kalau ikan udah sakit, luka-luka juga diserang terus tuh dia tuh sama ikan yang lain. Jadi daripada dia mati atau lukanya makin parah, ya kita harus siapin karantina buat diobatin lagi biar sembuh. Kalau udah sehat baru kita masukin lagi ke tank utama. Oke teman-teman, jadi sharingnya segitu dulu aja. Mohon maaf kalau banyak belibetnya, dan mohon maaf juga kalau informasi yang saya sampaikan banyak kekurangannya. Silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Like, subscribe, dan share apabila kalian suka. Oh ya, sebelum saya tutup, saya ada video ini nih, before and after lah ya, yang sebelum saya kuras selama 2 minggu yang airnya udah kuning, sampai ada video 12 jam setelah saya kuras airnya udah lumayan bening lah, ikan juga udah mulai naik lagi warnanya. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.